Selamat sore teman-teman. Apakah semuanya sudah bergabung? Oke, kalau semuanya sudah bergabung, terlebih dahulu nanti teman-teman mengisi absen terlebih dahulu ya. Nah, sore ini kita akan melanjutkan mata kuliah otomasi perpustakaan di pertemuan ketiga tentang analisis model sistem perbandingan arsitektur Integrated Library Management Library System. Nah, apa sih library system, integrated library system itu? Ini merupakan sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi operasional perpustakaan, termasuk sirkulasi, katalogisasi, laporan, dan katalog akses publik atau yang bisa disebut dengan OPAC. Nah, ILS ini merupakan pengembangan dari ALS yang berfungsi sebagai basis data untuk menyimpan, mengambil koleksi perpustakaan. Nah, ini ada sistem integrasinya dari referensi, katalogisasi, circulation, kemudian acquisition, kemudian file server database, serial management, sampai pada OPAC. Nah, ini ada web basis sistem arsitektur. Nah, mulai dari librarian sampai pada patron. Nah, ini ada software ILS. Berbicara sama adapun software ILS terbagi menjadi dua. Yang pertama itu software open source. Nah, ini bisa diunduh di internet secara gratis. Salah satunya seperti Koha, English Live, Opals, ada Slips juga. Nah, software komersial ini merupakan pengembangan yang dirancang agar mudah untuk mengimplementasikan. Nah, ini yang komersial seperti Resource-Med, kemudian Ibra, Linkspo, dan lain sebagainya. Nah, ini saya tampilkan salah satu contohnya Senayan Library Management System. Nah, Slims ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis datanya MySQL, dan sistem pengontrol versi Git. Itu nanti bisa dilihat. Kemudian ini ada OPAC. Jadi online public access katalog itu memanfaatkan teknologi informasi untuk memungkinkan pengguna mencari bahan pustaka yang tersedia secara langsung. Nah, ini bentuk OPAC-nya. Jadi dia ada di sekitaran di dalam perpustakaan, biasanya ditempatkan di dekat layanan sirkulasi. Nah, kemudian ini ada yang namanya end user computing certification atau yang biasa disebut dengan EUCS. Merupakan metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna. Nah, ini ada 5. Yang pertama, kontennya, akurasinya, formatnya, kemudian easy of use, kemudian timelines-nya. Nah, variabel konten itu untuk menilai kepuasan dari segi isi kontennya. Ini ada 4 indikator. Yang pertama relevansi, kedua mengenai kebutuhan informasi, kemudian ketiga sesuai laporan, kesesuaian laporannya, kemudian yang keempat itu informasi dapat dianggap mudah. Nah, ini ada variabel keakuratan atau akurasi. Nah, ini untuk menilai kepuasan dari segi ketepatan data. Ada 2 indikator juga, akurasi dan tingkat akurasinya. Nah, kemudian ini yang ketiga itu ada variabel bentuk. Nah, ini untuk menilai kepuasan dari sisi tampilan dan estetika. Dia ada 2 indikator juga. Yang pertama layout atau tata letak, kemudian yang kedua indikator tampilan. Nah, kemudian yang keempat itu variabel kemudahan pengguna. Nah, ini untuk mengukur kepuasan pengguna berdasarkan kemudahan dan penggunaan sistem.
ada 2 indikator juga. Mudah dipelajari, kemudian mudah digunakan. Nah, OPAC lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan katalog lain. Kemudian variabel ketepatan waktu atau timelines. Nah, ini untuk menilai kepuasan pengguna dari segi kemampuan sistem. Ini ada 2 juga indikatornya, tepat waktu dan up to date. Nah, itu harus up to date ya. Nah, kesimpulannya jadi integrated library system itu merupakan perangkat lunak terintegrasi seperti SLIMS yang bersifat open source. Kemudian untuk mengukur keberhasilan ILS ini bisa menggunakan metode End User Computing Certification. Nah, ada 5 variabel utama. Yang pertama konten, kemudian yang kedua keakuratan, ketiga bentuk, kemudian yang keempat kemudahan penggunaan, dan yang kelima ketepatan waktu. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan selamat sore.